Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari kelompok 7 akan membawakan materi terkait dari strategi digital marketing yang kemarin telah kami kerjakan semaksimal mungkin. Dan ini saya ingin pertama-tama memperkenalkan diri terlebih dahulu. Untuk saya sendiri, nama saya Muhammad Badrus Soleh, dan kelompok saya yang kedua yaitu sahabat Sukma Ayu Pramesti dan juga sahabat Nurul Azizah. Jadi di sini saya nanti akan menjelaskan sedikit tentang materi dari kelompok yang kami kerjakan kemarin. Di materi kami punya beberapa materi di dalamnya, yaitu yang pertama yaitu terkait yang A, yaitu perkembangan sistem pemasaran, kemudian yang B syariah digital marketing, kemudian ada juga karakteristik digital marketing, kemudian implementasi digital marketing secara teori, kemudian model digital marketing, dan yang terakhir ada strategi marketing syariah. Jadi itu gambarannya materi kami yang akan kami sampaikan. Yang pertama, pengembangan sistem pemasaran. Dalam perkembangannya konsep pemasaran digital marketing, yaitu yang pertama yaitu munculnya kloter si bapak marketing. Nah, maksudnya yaitu buku-buku Principle of Marketing dan Marketing manajemen dari klater mampu membentuk dan mendiskusikan pemikiran fundamental yang baru di dunia marketing tersebut. Kemudian ada lagi munculnya media pemasaran, yaitu perilaku masyarakat sebagai konsumen yang sudah mulai terbiasa untuk hidup secara instan. Jadi tidak lagi seperti yang dulu-dulu, tidak mau repot, kemudian tidak memunculkan banyak yang berbau ribet-ribet. Jadi semuanya serba online sebagai sarana untuk melakukan pemasaran dan juga melakukan transaksi yang akhirnya itu mendominasi setiap pemasaran produk di kalangan masyarakat. Oke, untuk selanjutnya yaitu digital marketing syariah. Apa itu digital marketing syariah? Yaitu salah satu pemasaran yang penting dan sekarang marak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang khususnya itu perusahaan yang berideologi syariah saat ini. Akhirnya digital marketing syariah adalah salah satu terobosan pemasaran digital untuk produk-produk syariah, dan pada era ini sangat diminati oleh masyarakat. Apalagi produk-produk syariah yang pada era ini sangat banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Pada intinya memang sama dengan digital marketing yang dilakukan oleh perusahaan konvensional, tetapi ada pengecualian mungkin di dalam konsep maupun teori-teori yang dilaksanakan di digital marketing konven maupun syariah. Jadi untuk digital marketing syariah tersebut itu sedikit banyak perbedaan, khususnya mungkin ada di dalam transaksionalnya, kemudian di dalam konsepannya, kemudian di dalam cara penyampaiannya dan sebagainya, itu yang menjadi perbedaan dengan yang konven. Namun pemasaran syariah lebih menekankan ke aspek keagamaan, akadnya jelas, kemudian tidak keluar dari norma-norma agama dan sebagainya, aturan maupun yang lain. Jadi lebih ada batasan-batasan dari pelaksanaan digital marketing atau pemasarannya tersebut. Jadi tidak bisa disamaratakan dengan yang konven. Mungkin gambarnya seperti itu. Jadi itu salah satu terobosan untuk pemasaran sekarang, khususnya di produk-produk syariah maupun konsep-konsep atau objek-objek yang menggunakan berbau-bau syariah seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik digital marketing. Menurut Kertajaya dan Sula, terdapat 4 karakteristik pemasaran yang menjadi panduan bagi pemasar, yaitu yang pertama adalah ketuhanan atau rabbaniyah. Merupakan salah satu ciri khas marketing syariah yang tidak dimiliki dalam pemasaran konvensional. Yang dikenal selama ini adalah sifatnya yang religius.
Kondisi ini tercipta dari kesadaran akan nilai-nilai religius yang dipandang penting sehingga senantiasa mewarnai aktivitas dalam pemasaran. Ketuhanan inilah yang paling adil, paling sempurna. Paling artinya seorang syariah marketer meyakini bahwa Allah SWT selalu dekat dan mengawasinya ketika dia sedang melaksanakan segala macam bentuk bisnis. Juga yakin bahwa Allah SWT akan meminta pertanggungjawaban atas pelaksanaan syariah itu di hari kiamat. Yang kedua adalah menjunjung tinggi akhlak mulia atau akhlakiyah. Mengedepankan akhlak atau moral dan etika dalam seluruh aspek kegiatan pemasaran dan menjadi pedoman dalam bisnis. Oleh karena itu, dalam pemasaran syariah tidak dibenarkan untuk menghalalkan segala cara demi mendapat keuntungan finansial sebesar mungkin. Ketiga adalah realistis atau waqiah. Karena pemasaran syariah merupakan konsep pemasaran yang profesional dan fleksibel, sebagaimana keluasan dan keluasan syariah Islamiyah yang melandasinya, syariah marketing bukanlah konsep yang eksklusif, fanatik, anti modernitas, dan kaku. Akan tetapi, syariah marketing adalah konsep pemasaran yang fleksibel sebagaimana keluasan dan keluasan syariah Islam yang melandasinya. Yang keempat atau yang terakhir adalah humanistis atau al-insaniyah. Salah satu keistimewaan dari pemasaran syariah adalah sifatnya yang humanistis universal. Pengertian humanistis adalah bahwa syariah diciptakan untuk manusia agar derajatnya terangkat, sifat kemanusiaannya terjaga dan terpelihara, serta sifat-sifat kehewanannya dapat terkekang dengan panduan syariah. Dengan memiliki nilai-nilai humanistis, manusia dapat terkontrol dan seimbang, bukan menjadi manusia serakah yang menghalalkan segala cara untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Bukan pula menjadi manusia yang bahagia di atas penderitaan orang lain. Hal inilah yang membuat syariah memiliki sifat universal sehingga menjadi syariah humanistis universal. Selanjutnya adalah implementasi digital marketing secara Islam. Implementasi digital marketing saat ini masih terdapat situs maupun aplikasi online yang memasarkan produk barang maupun jasa yang tidak sesuai dengan syariah, disertai dengan strategi pemasaran yang menghalalkan segala cara tanpa adanya penerapan hukum yang berlaku dalam Islam. Saat ini umat Islam khususnya yang berperan sebagai pelaku bisnis sebaiknya mulai melakukan implementasi digital marketing yang berbasis syariah yang mengutamakan nilai-nilai akhlak dan etika moral dalam pelaksanaannya. Secara umum, langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama membuat website dan akun media sosial. Memiliki website multifungsi diantaranya sebagai brand image, media pemasaran, public relation, penjualan, profil usaha, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah branding. Sebuah nama, istilah, lambang, simbol maupun hal lain dapat menjadi identitas dari sebuah produk atau jasa. Yang ketiga, social media marketing. Diperlukan keaktifan di sosial media baik itu Facebook, Twitter, Instagram, atau yang lainnya untuk menumbuhkan kepercayaan dengan menerapkan akhlak dan etika dalam pemasaran Islam. Yang keempat adalah konten marketing. Dengan cara menyebarkan konten website yang berkualitas, misal dengan membagikan beberapa konten yang bermanfaat, baik berupa tips-tips, berita, ataupun ilmu agama, sehingga konsumen menaruh simpatik dan berminat untuk mengenal lebih dalam produk yang dipasarkan. Yang kelima, email marketing. Berisi tidak hanya tulisan tetapi seperti halnya dengan konten marketing. Yang keenam, video production. Video adalah bisa berupa hal yang sangat menarik mengenai usaha, tempat usaha, produk, hingga video testimoni yang mengutamakan fakta dan kejujuran. Yang ketujuh, segmentasi, yaitu kegiatan yang tidak mempunyai batasan. Semakin kreatif akan terlihat banyak segmen yang belum tersentuh. Kreativitas menjadi kunci dalam melihat pasar dari sisi yang belum ada sebelumnya. Menetapkan good value untuk barang atau jasa yang dijual sebagaimana Rasulullah mengajarkan segmentasi.
Barang bagus dijual dengan harga bagus atau tinggi, dan barang dengan kualitas lebih rendah dijual dengan harga yang lebih rendah. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Azizah dengan NIM 124518342 akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu model digital marketing. Menguasai istilah digital marketing merupakan sebuah dasar dari sebuah perusahaan untuk bertindak dalam merencanakan pemasaran digital yang paling efektif. Hal ini penting agar perusahaan tidak merencanakan pemasaran tanpa melalui dasar ilmiah yang ada. Berikut ini beberapa istilah-istilah marketing yang digunakan. Yang pertama adalah online presence. Online presence adalah kesediaan informasi online yang dapat ditemukan secara online, baik melalui desktop maupun mobile. Yang kedua adalah lead generation. Nah, untuk membuat orang-orang tersebut di dunia maya ini mengunjungi website yang kita buat pada bisnis online ini, maka lead generation ini bertujuan untuk mendapatkan leads yang merupakan calon pelanggan potensial. Yang ketiga adalah call to action atau CTI. Nah, tindakan yang dimaksud ini dapat berupa memberikan informasi kontak, menjadi subscriber, dan yang paling utama adalah membeli produk ataupun jasa. Nah, agar dapat melakukan tindakan tersebut, leads membutuhkan petunjuk atau perintah dari perusahaan. Nah, petunjuk atau perintah ini sebagai call to action atau CTI. Nah, CTI dapat berupa gambar ataupun teks yang mendorong leads untuk melakukan sebuah tindakan. Salah satu tindakannya yaitu disebutkan dalam materi sebelumnya. Yang keempat adalah landing page. Landing page ini merupakan halaman dari sebuah website yang khusus dibuat untuk tujuan marketing ataupun iklan. Nah, landing page ini merupakan tempat mendaratnya calon pelanggan setelah mengklik iklan. Nah, landing page ini memegang peranan yang sangat penting dalam marketing karena semua conversation terjadi di halaman ini. Yang kelima adalah conversion. Conversion ini merupakan situasi di mana leads melakukan tindakan sesuai yang diinginkan perusahaan. Bisa jadi conversion ini terwujud dalam bentuk calon pelanggan memberikan informasi kontak, menjadi subscriber, dan yang paling utama adalah membeli sebuah produk yang kita tawarkan tersebut. Nah, semakin banyak orang yang melakukan conversion, maka semakin meningkat pula review yang akan didapatkan. Yang keenam adalah conversion rate optimization atau CRO. Nah, CRO ini merupakan langkah sistematis untuk meningkatkan conversion rate ke website bisnis Anda atau bisnis yang kita jalani. Nah, tujuan akhir dari CRO ini adalah menentukan cara terbaik untuk meningkatkan conversion rate sebuah website. Yang ketujuh adalah remarketing. Remarketing ini bertujuan untuk mempertahankan buying intent atau keinginan membeli dari para calon pelanggan potensial maupun yang sudah menjadi pelanggan. Hal ini penting agar brand perusahaan atau brand yang kita kelola itu menjadi yang pertama kali terlintas di pikiran calon pelanggan kita. Yang kedelapan adalah Consumer Acquisition Cost atau CAC. Nah, Consumer Acquisition Cost ini merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh konsumen baru. Tujuan dari Consumer Acquisition ini adalah meningkatkan revenue. Hal ini sangat penting untuk memahami beberapa banyak uang yang dikeluarkan oleh
uang yang dikeluarkan untuk memperoleh konsumen baru, dan berapa review yang akan dihasilkan oleh sebuah perusahaan tersebut. Yang kesembilan ataupun yang terakhir adalah affiliate marketing. Affiliate marketing merupakan proses mendapatkan komisi dengan mempromosikan produk orang lain atas sebuah perusahaan. Jadi pelanggan tidak hanya membeli produk tersebut, namun juga mempromosikannya. Dengan itu mereka juga dapat menghasilkan uang sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai strategi marketing syariah. Menurut tokoh Gunnar dan Utus Hardiono Sudibyo dalam bukunya Marketing Muhammad menjelaskan bahwa Rasulullah melakukan strategi marketing yang terdiri dari 4 segmen. Yang pertama adalah segmen geografis. Segmen geografis ini dibagi menjadi beberapa unit-unit yang berbeda titik, misalnya dengan kota, negara, kepulauan, lalu provinsi, dan musim. Yang kedua adalah segmen demografis. Nah, Rasulullah SAW ini mengelompokkan pasar sesuai dengan keluarga, kewarganegaraan, dan kelas sosial. Yang ketiga yaitu segmen psikografi. Yang dilakukan Nabi Muhammad SAW adalah mengelompokkan pasar dalam gaya hidup, nilai, dan kepribadian gaya hidup yang ditunjukkan oleh orang-orang yang menonjolkan daripada kelas sosialnya. Nah, yang keempat adalah segmen perilaku. Yang dilakukan Nabi Muhammad SAW adalah dengan membagi kelompok berdasarkan status pemakai, kejadian, tingkat kegunaan, status kesetiaan, tahap kesiapan pembeli, dan sikap. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.